Ada orang-orang yang mampu melihat kehidupan berdasarkan fenomena-fenomena ilmiah yang bisa ditangkap. Ini yang disebut dengan rupa dhatu. Rupa itu artinya fenomena, penampakan, rupa. Rupa, kalau yang pertama itu kama. Kama itu nafsu. Jadi dia melihat kehidupan ini berdasarkan keinginan. Kejadian yang diinginkan dia sebut berkah, dan kejadian yang tidak diinginkan dia sebut musibah. Kama dhatu. Nah ini orang-orang musik dia di zaman ini. Orang-orang yang melihat kehidupan hanya dari nilai-nilai dualitas, baik buruk, berkah, musibah. Selama sampai menguntungkan saya, orang musik itu kapitalis. Oh gitu. Ya, karena prinsipnya keuntungan. Menguntungkan atau merugikan, itu aja. Kalau kamu menguntungkan berarti berkah, merugikan musibah. Keterikatan itu banyak sekali. Terikat oleh pikirannya, terikat oleh keyakinannya, terikat oleh agamanya, terikat oleh teritorialnya, terikat oleh ilmunya, kebudayaannya, macam-macam keterikatan itu. Dan bebas dari sebuah keterikatan itu musibah. Gitu ya. Musibah. Gitu. Jadi kalau kita mendapatkan musibah berarti kita sedang dilepaskan dari keterikatan. Oh gitu. Salam satu hati, para tandapan di mana saja berada. Pertama-tama yang mengucapkan puji syukur dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan yang Maha Cinta atas seluruh kenikmatan yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami semuanya. Dan kedua, yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Niang Rosa Hamiza Azziha, Bunda Niang Rosa Hamiza, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada Hyang dalam mendampingi hidup Hyang. Salam cerdas selaras. Pada konten kita kali ini, Hyang kedatangan seseorang yang datang dari Semarang, yang ngobrol bebas secara spontan tanpa tema yang jelas, hanya mengalir dalam dialog-dialog yang terkadang terpenggal. Namun demikian, obrolan masih tetap dalam batas kajian dan dalam bingkai spiritualitas. Sebagaimana biasanya, hampir dalam setiap konten video pencerahan Hyang di channel YouTube Hyang Wedo TV, selalu memulai pencerahannya dengan mengatakan, salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada di seluruh alam semesta, baik yang ada di alam skala maupun yang berada di alam niskala. Bertemu kembali dengan saya, Hyang Wedo, pengelola channel istimewa kesayangan Anda semua. Channel khusus yang selalu mengangkat seluruh persoalan kehidupan manusia di tataran dan di dalam kajian spiritualitas. Dengan melalui pemberitahuan semacam ini, secara otomatis Hyang Wedo sudah membatasi diri untuk mengamati dan menyelidiki setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan manusia dalam bingkai spiritualitas yang dikaji dan dikupas secara kritis dengan ketajaman pisau spiritualitas yang sebenarnya, semata-mata ditujukan demi kepentingan dan kebutuhan umat manusia akan pengetahuan dan pemahaman spiritualitas yang sebenarnya, yang meta ilmiah, lintas subjektif, logis, imparsial, sistematik, dan universal. Apakah itu persoalan tentang kehidupan biologisnya, atau kehidupan emosionalnya, atau kehidupan intelektualnya, ataupun kehidupan mentalitas spiritualnya? Apakah itu persoalan tubuh ragawi dengan pertumbuhan biokimikalnya, atau persoalan otak manusia dengan fungsi pikirannya? Apakah itu persoalan kepribadian dengan kisah cinta dan kehidupan rumah tangganya? Atau apakah itu persoalan jiwa dengan seperangkat sistem keyakinan dan agamanya? Semuanya bisa menjadi bahan kajian dalam ranah dan disiplin pengetahuan spiritualitas. Oleh karena itu,
bagi mereka yang belum mampu memahami kajian kritis di level spiritual ini, bisa tahu diri dan membatasi diri. Karena apapun kritik dan pendapat Anda yang dangkal dan mentah hanya akan memperlihatkan siapa diri Anda sebenarnya. Terkecuali bagi mereka yang ingin mengembangkan pengetahuan lebih jauh dan lebih dalam lagi tentang spiritualitas. Anda hanya butuh membuka pikiran Anda sendiri lebih lebar dan lebih kritis serta logis. Kami bukan sedang mengkaji suatu sistem keyakinan, agama atau spiritual untuk kepentingan agama atau ideologi tertentu. Sebaliknya, kami sedang membongkar dan melakukan pengkajian terhadap apapun termasuk kebenaran ajaran murni agama yang universal non-dualitas, yang jauh berbeda dengan sistem keyakinan dan pemahaman para penganutnya yang dualitas terbatas, yang dangkal konseptual, termasuk pula menyingkirkan pendapat-pendapat subjektif yang miring dari para ilmuwan dan para pemujanya, dari kebenaran statement ilmiah yang logis, objektif, dan sistematik, demi kepentingan dan kebutuhan spiritual seluruh umat manusia agar memahami makna kemerdekaan yang sebenarnya, kemudian mengalami kemerdekaan dalam arti yang sebenarnya. Bagaimana melihat dan mengamati seluruh yang ada dan apa yang sedang terjadi dalam bingkai dan dalam kacamata spiritualitas, baik secara meta-epistemologis maupun secara meta-ontologis. Dan perlu yang tekankan dalam hal ini, ada perbedaan substansial yang mencolok antara agama dengan spiritualitas, sekalipun keduanya memiliki keterkaitan secara khusus antara yang satu dengan yang lainnya. Jika agama dipandang sebagai langkah pertama dalam mengajarkan dan memperkenalkan kenyataan kepada umat manusia secara emergensi di masa kanak-kanaknya tentang kehidupan dan kenyataan yang sebenarnya melalui bahasa dan konsepsi, maka spiritualitas dapat diartikan sebagai jalan kembali untuk mengenal kenyataan apa adanya yang telanjang tanpa prasangka dan konsepsi sama sekali. Seperti yang sudah sering kali Hyang ungkapkan, bahwa setiap manusia, secerdas atau sebodoh apapun, pasti di dasar hatinya yang paling dalam, atau dengan kata lain di dalam bawah sadarnya, pasti sudah terbentuk keyakinan dasar tertentu yang sudah mulai terbangun semenjak dari masa kanak-kanaknya yang tumbuh secara silogistik hingga kini. Semua keyakinan manusia tersusun dan terbentuk dari data-data dan informasi yang tersimpan di memori di otaknya yang berbeda-beda jenis dan kualitas pengetahuannya antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, sehingga setiap manusia memandang apapun di dalam kehidupannya selalu didasari dan dibatasi oleh sistem pemahaman dan keyakinan dasarnya masing-masing. Sistem pemahaman dan keyakinan dasar yang terbangun di dalam jiwa setiap manusia inilah yang Hyang Wedo sebut sebagai agama. Jadi agama atau sistem keyakinan dan pemahaman terbangun bukan karena menjadi pengikut atau penganut agama tertentu secara formal. Agama atau sistem keyakinan dasar adalah pengetahuan dan bimbingan awal di masa kanak-kanaknya yang diperoleh oleh setiap anak dari orang tua atau orang dewasa yang ada di seputar hidupnya pada saat di masa kanak-kanaknya. Oleh karena agama setiap manusia tergantung pada pengetahuan dan sistem keyakinan orang tuanya masing-masing. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jika orang tuanya beragama Islam, maka anaknya menjadi beragama Islam. Dan jika begitu seterusnya, yang bapaknya Hindu, anak-anaknya pasti akan menjadi Hindu. Yang bapaknya ateis, maka anaknya pun menjadi ateis. Maka ateis menjadi agamanya. Begitulah definisi agama yang sebenarnya secara substansial meta-ontologis. Jadi semua manusia itu beragama, baik yang percaya Tuhan maupun yang tidak percaya Tuhan atau ateis. Baik yang mengikuti agama secara formal maupun yang tidak mengikuti atau agnostik. Dan semua manusia di tingkat agama biasanya menjadi fanatik buta terhadap sistem keyakinan dan pemahaman dasarnya. Ada yang fanatik pada agama tertentu, fanatik pada sains positivistik,
ada yang fanatik filsafat, ada yang fanatik pada adat istiadat, dan ada yang fanatik pada budaya. Dan sesungguhnya agama mereka adalah pikiran dan pemahaman subjektif mereka sendiri. Di level inilah mereka yang secara spiritual atau secara substansial meta-ontologis disebut budak atau hamba atau kawula atau sudra. Itulah agama yang terbentuk secara kultur dan adat istiadat, sedangkan para nabi atau para rasul atau para Buddha atau para Mesias atau para awatar adalah para spiritualis sejati yang telah mencapai kesempurnaan tertinggi dalam mengalami kenyataan yang sebenarnya. Jadi mereka bukan pengempu atau pembawa agama yang sesungguhnya. Jadi secara terminologis level spiritual yang sebenarnya adalah mereka yang sudah merdeka atau moksa, bebas dari seluruh keterikatan dan perbudakan dari nafsu, ego, dan pikirannya sendiri. Spiritualitas adalah jalan untuk mencapai kenyataan yang sebenarnya dengan cara membebaskan diri dari seluruh sistem pemahaman dan keyakinan produk pikirannya sendiri dengan cara menghancurkan semuanya, yaitu belenggu keyakinan, pemahaman, pengetahuan dari pikiran yang memang sangat terbatas. Sementara ini banyak orang-orang yang mengaku-ngaku diri sebagai sudah mencapai dan sudah merasa spiritual, padahal mereka masih terjebak dan tergantung oleh sistem keyakinan, pemahaman, dan pengetahuan dualitasnya yang terbatas. Tidak hadir di zaman Kali Yuga. Zaman di mana manusia tidak lagi mengenal kesejatian. Manusia mengenal Tuhan hanya sebatas apa yang dipahami. Bukan lagi mengenal Tuhan dalam pengertian bertemu langsung. Pengetahuan manusia itu masih ilmu yakin. Tapi mereka juga sudah merasa masih sudah nyaman ya. Umpama yang di syariat ya sudah. Nah seperti itulah. Seperti itu. Orang-orang komunis pun juga nyaman dengan pandangan hidupnya yang tidak percaya dengan Tuhan. Agama murni ya agama yang syariat itu gitu. Dengan kenyamanan wes. Nah itulah keterbatasan, keterbatasan pikiran. Yang melihat manusia itu hanya dari 3 macam aja. Orang yang melihat kehidupan dengan pikirannya, ini orang-orang di tingkat kamadhatu. Ada orang-orang yang mampu melihat kehidupan berdasarkan fenomena-fenomena ilmiah yang bisa ditangkap. Ini yang disebut dengan rupa dhatu. Rupa itu artinya fenomena, penampakan, rupa. Rupa, kalau yang pertama itu kama itu nafsu. Jadi dia melihat kehidupan ini berdasarkan keinginan. Kejadian yang diinginkan dia sebut berkah, dan kejadian yang tidak diinginkan dia sebut musibah. Kama dhatu. Nah ini orang-orang musik dia di zaman ini. Orang-orang yang melihat kehidupan hanya dari nilai-nilai dualitas. Baik buruk, berkah, musibah. Selama sampai menguntungkan saya, orang musik itu kapitalis. Oh gitu. Ya, karena prinsipnya keuntungan. Menguntungkan atau merugikan, itu aja. Kalau kamu menguntungkan berarti berkah, merugikan musibah. Ini yang jelas orang-orang tidak hanya Islam sendiri Ya. Ya mereka merasa sudah tenang punya Tuhan, tapi sekarang ini walaupun punya Tuhan, cuma namanya nggak bawa duit juga seakan masih belum tenang ya. Ya mungkin kan Penyebabnya apa ya? kata-kata tenang itu kan di luar, fenomena, bukan nomena. Melepaskan rasa terikat dengan Ya jelas harus melalui laku spiritual. yang tidak mudah di situ ya. Iya, keterikatan tuh banyak sekali. Terikat oleh pikirannya, terikat oleh keyakinannya, terikat oleh agamanya, terikat oleh teritorialnya, terikat oleh ilmunya, kebudayaannya, macam-macam keterikatan. Yang jelas kayak saya sendiri mungkin itu ya melepaskan keterikatan dengan duit itu ya, bukan harta. Ya, dan bebas dari sebuah keterikatan itu musibah. Gitu ya. Musibah.
Gitu. Jadi kalau kita mendapatkan musibah berarti kita sedang dilepaskan dari keterikatan. Oh gitu. Iya. Uang sing umai kobongan, nah ini kan mau nggak mau dia harus ikhlas dengan yang terjadi. Nah enggak ya gila dia. Gitu ya. Loh iya. Maka jangan sampai terikat itu ya. Iya, oleh karena itu kan Tuhan akan mengatakan, aku akan menolongmu membebaskan dari keterikatan. Kalau aku melihatmu kamu terikat dengan kekayaanmu, maka akan Gue bebas. bebaskanmu dengan dari kekayaanmu. Maka dibikin miskin kamu. Kan itu. Dengan tiba Tapi kalau engkau kaya dan tidak terikat oleh kekayaanmu, berarti kekayaanmu tidak punya masalah. Kan itu. Alam itu bekerja dengan baik. Kalau kamu terikat, apapun yang mengikatmu akan aku hancurkan. Kamu terikat sama anakmu, akan kupisahkan kamu dengan anakmu. Kamu terikat sama istriku, akan kujauhkan kamu. Kalau melepaskannya sesuai dengan porsinya mungkin kita aman, Loh, tapi kalau dengan tiba-tiba itu, makanya kita gini. iya, Kalau nggak ingin diatur oleh orang lain, atur dirimu sendiri. iya, gitu ya. Sebelum Tuhan yang bekerja, bekerjalah kamu untuk dirimu. Ya. Kerjalah untuk mengendalikan diri. Jangan sampai Tuhan yang mengendalikan. Jadi biasanya kita kan tidak menyiapkan diri untuk yang karena kita hanya menyiapkan untuk anak-anak kita atau siapa, tapi ketika untuk orang lain, Nah, ini kan. keterikatan itu kadang-kadang tidak menyiapkan diri. Nah, itu kan perintah Tuhan kan selamatkan dirimu, Ya. baru keluargamu. Ya kan? Selamatkan dirimu, baru keluargamu. Setelah itu baru yang lain. Jadi bukan keluarga dulu. Bagaimana sampai bisa menyelamatkan orang yang tenggelam, sampai sendiri belum tak bisa berenang? Bisa orang yang nggak bisa berenang menyelamatkan? Ya podo keleme. Kalau kita bisa menyelamatkan diri, otomatis bisa menyelamatkan yang lain. Nah, kan gitu. Logikanya di sana. Materi kota rekod ya. Apanya? Ini pindah materi pembicaraan. Pembicaraan kita bisa bebas. Oke. Ya ini para penemu tarekat termasuk spiritualis sejati apa masih berproses juga ya? Karena mereka juga Ya, sudah torekot tuh yang menemukan torekot ya pelaku spiritualis yang satu itu. karena disebut para wali-wali apa gitu loh, wali abdal, wali kutub dan lain sebagainya. Torekot itu sudah dipersiapkan oleh nabinya masing-masing nabi. Apa yang dicapai oleh nabi adalah spiritual. Gitu kan? Karena metodenya ada yang berbeda-beda, yang tarekat qadiriyah berbeda dengan Naqsabandiyah dengan Itu kan karena setelah jauh dari kehidupan Muhammad. Betul. Padahal sumbernya sama kok menjadi metodenya yang berbeda. Ya karena sudah kehilangan sumber. Ya. Sudah kehilangan sumber yang sebenarnya. Tidak ada catatan yang jelas tentang. Walaupun demikian tetap masih bisa membantu ke sana yang apa membantu. Ya, yang namanya torekot kan baru merupakan langkah kedua yang belum selesai. Harus mencapai langkah ketiga dan keempat. Kesalahan orang-orang kan menganggap bahwa Kebenaran satu-satunya, jalan satu-satunya. metode yang dia lakukan adalah merupakan satu-satunya metode, merupakan satu-satunya kelas, tidak ada kelas lagi setelah. Iya. Harusnya setiap kelas mengatakan bahwa ini baru kelas pertama, ini baru kelas kedua, belum buat puncaknya, kan harusnya gitu. Orang syariat seringkali nyebut bahwa syariat itu sudah sempurna, kurang sama sekali jauh dari kesempurnaan, sangat jauh dari kesempurnaan. Orang syariat itu baru bisa mengetahui lewat kenyataan hanya lewat konsep-konsep, lewat pendengaran, ya jauh dari kesempurnaan. Pengetahuannya hanya nama-nama, hanya konsep-konsep. Yang ada dalam pikirannya hanya pemahaman. Ketika manusia berbicara lewat pemahamannya, lewat pikirannya, ya banyak perubahan yang terjadi.
kemampuan berpikir dalam menganalisa itu sangat tergantung pada tingkat kecerdasannya. Kalau menjadi beraneka warna, beraneka ragam itu normal, karena yang namanya pikiran itu sangat beraneka keterbatasannya. Oleh karena itu kalau kita ingin menyempurnakan wawasan kita, ya carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Dari ilmu yang tidak langsung sampai mencapai ilmu yang langsung. Dan ilmu itu ada dua. Pengetahuan yang kita dengar dari orang lain, dan ada pengetahuan yang kita peroleh karena kita mengalaminya. Makanya kita harus kafah di seluruh wilayah. Kafah wawasan kita, kafah pengalaman kita, kafah dalam kita mengejawantahkan seluruh yang kita pahami, mengejawantahkan seluruh kebaikan yang kita ketahui. Juga kafah dalam menjalankan, dalam membuat perjalanan. Saya sendiri masih melatih keras untuk melepaskan dari jebakan penilaian orang terhadap diri kita gitu. Ya. Karena sebelumnya sudah secara pikiran saya kan katanya saya sudah mempunyai sesuatu yang seakan-akan mungkin pikiran menganggap jelas gitu. Ya, karena manusia terikat banyak orang. Manusia kan ingin selamat. Karena dia ingin selamat dari cercaan masyarakatnya, dia ngikuti apa yang mengalir dalam masyarakat. Kalau dia enggak peduli dengan apa yang ada dalam masyarakat. Apapun yang dikatakan oleh masyarakat, dia enggak percaya. Tidak, karena muncul dari berbagai macam pikiran. Terus mana yang benar? Mana yang harus disampaikan? Enggak. Sebenarnya mereka juga tidak mesti teman kita semua. Nah, iya. Ukuran kebenaran dipakai apa? Ya kebenaran ya harus yang buktikan sendiri. Tidak harus mengikuti pandangan mereka yang bertentangan. Makanya dia melakukan pemberontakan dari awal kehidupan. Wujud pemberontakan Hyang ya dengan penampilan Hyang. Bedanya pemberontakan dengan bedanya menyesuaikan kebiasaan atau mungkin yang disebut apa? Ya itu kan hanya sudut pandang saja. Ya. Karena ya santri orang Islam ya perilakunya harus seperti ini yang sudah berlaku gitu. Itu bagian dari budaya atau sudut pandang ya? Atau ya semua kebudayaan kan dari sudut pandang. Berarti kalau sudah beda pakaiannya sudah beda, ini berarti sudah keluar dari itulah yang. Tapi untuk tampil beda itu juga kan harus dari mana? Kenapa dia tampil beda? Untuk apa? Kan beda. Makanya yang nampak harus mencerminkan yang tidak nampak, gitu ya. Sehingga yang keluar itu memang dari dalam. Banyak orang yang mampu menampilkan yang nampak kan tidak dari dalam, dari luar. Yang dilihat di luar semua orang kok tampilannya seperti ini, ya kan? Berarti yang muncul dalam dirinya bukan dari dalam, dari luar. Pantulan dari luar, dari masyarakatnya. Masyarakat adalah ukuran buat mengatakan dia itu siapa. Orang-orang yang berdiri pada jati dirinya, apa yang di luar itu cerminan apa yang di dalam. Memang dari dalam. Dia bisa berbeda dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Tapi dia tidak munafik. Artinya memang yang muncul betul-betul dari dalam dirinya. Sedangkan orang lain yang kelihatannya rapi dan mereka orang-orang munafik. Karena tidak mampu menampilkan kedalamannya, tidak mampu menampilkan siapa jati dirinya. Memang melepaskan itu Masya Allah luar biasa. Tuhan paling suka sama pemberontak. Karena yang membuat hidup pemberontak dengan jihad sama gak ya? Kalau pemberontak kan kesannya konotasinya negatif. Jihad itu artinya bersungguh-sungguh. Mungkin
mungkin kalau bahasa yang lebih tepat adalah kalau pemberontak kan kesannya pemberontak budaya ya, apa pemberontak kesannya konotasinya negatif. Ya, pemberontak artinya melepaskan diri dari keterikatan. Gitu. Memberontak. Oh iya. Iya. Kita kan sedang bicara di wilayah spiritual, Oh iya. bukan politik. Otomatis kita ya mencoba untuk melakukan pemberontakan terhadap keterikatan-keterikatan yang semuanya ada di wilayah spiritual, bukan politik. Sekalipun masalah politik bisa jadi juga sebuah keterikatan. Yang namanya keterikatan itu bisa macam-macam. Kalau keseluruhan dari bahasa agama yang kafah itu mewakilinya spiritual ya. Bahasa kan agama ini Ya otomatis. Kalau Untuk Islam mencapai kok- apa ya harus di tingkat spiritual. kalau bahasa ia punya bahasa untuk penjelasan di bahasa agama apa bahasa Islam kan dianggap spiritual itu sudah tidak bagian dari Islam secara kaitan agama sekarang Ya, gitu. bukan bagian dari Islam. Spiritualitas tidak lagi apa istilahnya sudah lepas dari agama. Ibaratnya yang disebut kita sudah mencapai, kalau kita sudah mencapai fakultas, ya jelas kita udah lepas dari SD. Artinya bukan lagi SD. Karena doktrinasi yang diterima itu yang sudah tidak berbahasa atau ucapannya yang tidak berbahasa Islam atau dalam ini Kata-kata ini Islam, seakan-akan sudah tidak perlu diikuti. ya sebetulnya kata-kata Islam itu juga masih perlu Iya. dipertanyakan. Islam yang mana? Islam yang sebenarnya atau Islam yang nggak dipahami? Ya, itu Makanya- kan penyebab makanya- iya. Makanya yang bedakan antara Islam dengan Islamisme, Buddha dengan Buddhisme, Hindu dengan Hinduisme. Nah, Kalau Hindu itu ajaran murni, berarti Hinduisme adalah yang dipahami oleh para penganut Hindu. kalau Hindu Islam adalah ajaran yang sebenarnya murni, tapi Islamisme adalah pemahaman orang-orang Islam tentang Islam. Oh iya ya, benar. Kesalahan pemahaman bukan berarti menunjukkan kesalahan ajaran. Karena ketika yang diucapkan walaupun berangkatnya dari Islam, ketika yang diucapkan sudah tidak menggunakan istilah-istilah yang dimiliki oleh Islamisme, itu sekarang ini yang saya rasakan kira perlu diikuti karena sudah Ya, ini yang disebut orang terikat pada bahasa. iya, rata-rata kayaknya di Masih situ. terikat pada bahasa, tapi bukan pada makna. Ya ini karena doktrinasi para guru-guru atau kayak para Itu doktrinasi dari orang-orang yang ketakutan, takut kehilangan jamaah, Iya, iya. takut kehilangan pengikut, lalu membuat berbagai macam pembatasan, aturan-aturan. Ini kebodohan. Yang semacam ini sudah harus berakhir di zaman ini. Sudah nggak milenial lagi. Itu warisan kolonial, bukan milenial. Saya sekarang juga sudah berlatih berhati-hati itu. Soalnya di wilayah atau daerah saya kan dia sudah terkesan seperti itu. Makanya biar tidak terasa benturan tapi mengalir dengan indah. Saya pengennya seperti itu. Nanti Kita kan hanya berbenturan dengan Iya. cara berpikir mereka, Iya. bukan dengan kenyataan yang sebenarnya. Kenapa takut benturan dengan orang-orang dengan pikiran-pikiran yang semacam itu? Mereka ini harus dicerdaskan. Ya lewat penjelasan-penjelasan dan pencerahan-pencerahan yang sangat logis, yang tidak jauh dari ajaran-ajaran yang sebenarnya, bukan pemahaman-pemahaman yang ada di pikirannya para penganutnya. Maka saat inilah saatnya untuk menata kembali semua kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang-orang di masa lalu. Kesalahan itu terjadi juga bukan disengaja karena keterbatasan
keterbatasan bahasa, keterbatasan pengetahuan, keterbatasan pengalaman, dan lain sebagainya. Memang untuk menjelaskan, membumikan bahasa yang dialami spiritualitas memang membutuhkan kecerdasan yang luar biasa. Nah, jelas. Saat ini saya juga sudah bisa sedikit menangkap, oh ini masih rahmatan lil jamaah, ini rahmatan lil jamiah, jamiah organisasi. Oh ini kemampuannya sudah lumayan rahmatan lil ummah. Oh ini kemampuannya sudah rahmatan lil alamin, kan kelihatan dari rangkaian racikan bahasa. Memang kalau dia menangkap dari fikih murni, ya memang kemampuannya ya rahmatan lil jamaah. Bukan jamaah, mazhabiyah. Bukan madhabiyah, malah lebar. Kemampuannya mampu hanya menjelaskan di roh, dia menjadi rahmah untuk jamaahnya saja. Jamaahnya saja. Belum sampai melebar di luar organisasi gitu loh. Kalau mampu di organisasi lebih lebar lagi. Kalau lid ummah itu mungkin masih bisa dikatakan madhab. Mazhab kan itu lebih sempit. Gitu ya. Firqah lebih lebar. Malah gitu. Dalam satu firqah bisa mazhabnya bisa beda-beda. Seperti Kalau Jabariyah, Oh, itu, Qadariyah, betul. seperti Sunni, Syiah, itu kan firqah. Di dalam satu firqah bisa ada mazhabnya yang bermacam-macam. Kalau di sini kayaknya yaitu seakan-akan firqah itu masuk di wilayah organisasi. Kalau di Indonesia, kalau NU, organisasi NU itu madhabnya kan 4. Firqahnya adalah firqah Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah yang organisasi NU. Apalagi kalau kita masuk ke wilayah dunia Islam. Ya, dunia Islam di sini ya artinya Islam yang tidak dipahami secara sosial. Itu masuk ke wilayah itu tuh terlalu banyak nama yang harus kita ketahui. Terlalu banyak hubungan-hubungan antara nama yang satu dengan nama yang lain. Terlalu banyak semantik yang harus kita hafalkan dan terlalu banyak episodik yang harus kita ketahui. Sehingga hubungan satu dengan yang lainnya jelas. Saya tahu sudah. Begitu cerdasnya, tapi kecerdasannya hanya menghafal nama-nama. Iya. Dari buku-buku yang dia baca. Padahal dia jurusannya ini spiritual ya. Jurusannya sufi loh. Jurusan boleh sufi, yang dipelajari kan buku-buku sufi yang dan buku-buku sufi yang dicatat sama orang-orang yang bukan sufi. Iya, betul. Bahkan juga yang mencatat mungkin orang-orang sosial. Yang rajin mencatat itu orang-orang sosial, pakar-pakar sosial. Ilmu sosial adalah ilmu yang tidak relevan, ilmu yang dianggap sebagai ilmu yang tidak positivisme, bukan ilmu positivisme, ilmu yang tidak jelas, ilmu yang tidak punya acuan yang jelas. Karena ilmu sosial selalu berpijak pada masyarakat di mana dia hidup. Kalau dia hidup di wilayah komunis ya, maka pijakan sosialnya ya Komunis. paham komunis. Jadi pijakannya tidak universal, sangat sektoral. Ya, makanya ilmu ini nggak bisa dijadikan pegangan. Begitu pula ilmu psikologi sama. Dia tidak termasuk dalam ilmu positivistik. Yang masuk dalam ilmu positivistik ya matematika, geometri. Kemudian ilmu-ilmu itu juga hadir hanya sebagai alat yang memiliki keterbatasannya sendiri-sendiri. Seperti filsafat misalnya, ini hanya alat. Kalau filsafat kita gunakan untuk mencari Tuhan ya salah. Karena fungsi filsafat bukan ke sana. Fungsi filsafat itu mengatur pikiran. Bagaimana mengatur pikiran?
Itu fungsi filsafat, agar pikiran kita ini mampu, agar dia mampu bekerja, pikiran kita mampu bekerja secara sistematik, ilmiah. Mampu menjawab pertanyaan pikiran maksudnya. Masih di wilayah pikiran filsafat. Filsafat itu ngatur, membenahi pikiran. Masih pada tatanan pikiran itu sendiri. Berbicara tentang bagaimana berpikir yang benar. Bukan untuk mencari kebenaran, bagaimana berpikir yang benar. Jadi filsafat bukan alat untuk mencari kebenaran. Filsafat hanya menolong kita untuk bagaimana berpikir yang benar. Jadi bukan untuk mencari kebenaran. Salah kalau kita menggunakan pikiran untuk mencapai kebenaran. Hanya untuk alat untuk Bagaimana berpikir yang benar. berpikir yang benar. Bukan patokan kebenaran ya. Bukan patokan kebenaran. Kalau patokan kebenaran adalah kenyataan. Kenyataan. Kenyataan bagian dari Tuhan gitu ya. Bagian. Ya boleh disebut bukan bagian, Tuhan itu sendiri. Nah kenyataan ini dalam bahasa Arabnya ya Allah, laha, lauh, lauh, lauh mahfuz. Kalau di tulisan Arab pakai hak, pakai hak. Lauhnya pakai hak. Pakai hak. Ya pakai hak. Pengerjaannya pakai hak menjadi hak ya. Mungkin begitu ya. Ya mungkin juga mempelajari bahasa Arab itu punya tekanan-tekanan yang berbeda. Ada bahasa-bahasa parodi yang kadang-kadang digunakan. Misalnya gini, kita juga seringkali menggunakan orang ini matanya nggak bisa melihat orang cantik. Ya kan? Iya. Matanya nggak bisa melihat artinya apa? Tidak bisa Buta kan? Oh gitu ya. Ya, orang ini matanya nggak bisa melihat orang cantik, ya kan? Iya. Matanya orang ini nggak bisa melihat orang cantik, nggak bisa. Maksudnya kan, oh ini gini, ndelok wong ayu mesti gak tahan, Betul. ndelok wong ayu mesti cicilan. Nah, maksudnya gitu. Seringkali kan kata-katanya orang ini matanya nggak bisa melihat orang cantik, nggak bisa itu artinya seringkali dipahami sebagai buta. Dalam bahasa Arab, orang ini matanya nggak bisa melihat. Kalau yang melihat itu perempuan, maka disebutnya aura. Aura. Yang kemudian jadi aura. Kalau yang laki yang melihat disebut al-awar. Jadi kata-kata al-awar atau aura itu asal kata-kata dari orang ini nggak bisa melihat orang telanjang, nggak bisa melihat orang yang cantik, gampang terangsang. Nah, itu makanya disebut aura. Ada aura bahasa Jawa. Jadi aura itu yang disebut aurat itu nggak bisa ditunjuk. Kalau yang bisa ditunjuk bahasanya juga beda. Yang bisa ditunjuk itu disebut kelamin. Kelamin itu fisik, bisa ditunjuk. Aurat nggak bisa ditunjuk karena itu hanya istilah, sifat. Sifat tuh nggak bisa ditunjuk. Nah sekarang kalau ditanya-tanya, anak-anak bayi itu ada auratnya enggak? Bayi itu nggak memiliki aurat, nggak bisa ditunjuk. Itu aurat bukan. Buktinya bayi nggak boleh telanjang. Anak-anak tuh boleh telanjang sampai umur 10 tahun, belum punya aurat. Artinya sesuatu yang masih bisa merangsang. Nah, kan kata-kata yang masih bisa merangsang kan sifat. Dan sifat tadi arahnya ke subjek bukan objek. Iya. Iya. Oh, wong iki nek ndelok wong ayu terangsang. Lah sapa? Subjek kan? Bukan yang dilihat kan, yang melihat. Jadi perkara aurat itu berbicara tentang subjek bukan objek. Harus memahami cara berpikirnya orang Arab gimana kan. Ya nggak jauh beda sebetulnya. Dalam menggunakan bahasa sanetan. Di Arab juga banyak bahasa sanepannya. Banyak. Aurat. Kemudian apalagi kalau dikaitkan dengan jilbab segala macam itu bukan soal menutupi aurat.
jilbab, furqah, furdah itu budaya. Fungsinya tidak menutupi aurat, Bukan, tapi itu- menutupi tubuh. Bukan menutup, itu budaya untuk pengenalan diri, Oh gitu. Identitas. identitas. Karena di zaman itu semua orang kaya, ya, untuk memperkenalkan dirinya itu sebagai orang kaya yang sangat statusnya tinggi, maka dia menggunakan furqah, menggunakan jilbab. Gitu. Jadi bila di sana, karena ada kejadian seorang budak Iya. menggunakan furqah, Diluas. dimarahi langsung. Kamu ngapain pakai itu kamu? Apa yang kamu yang lakukan bisa menyesatkan gitu? Seolah kamu tuh kelasnya tinggi. Nah, jadi dia harus telanjang untuk menunjukkan bahwa dia adalah budak. Nah, ada budak-budak telanjang nggak apa-apa kan bagi mereka, karena itu objek bukan subjek. Memang benar, kalau dipikir memang auratnya budak, kalau bahasa auratnya budak pikir itu kalau sholat itu sampai dada kalau perempuan. Makanya Kalau tidak sholat hanya depan. iya, yang namanya aurat kan ada aurat dalam sholat kan. Kata-kata aurat akhirnya menjadi kata-kata hukum. Padahal itu asal kata dari orang ini nggak bisa melihat. Nah, aurat itu artinya kan buta, nggak bisa melihat. Gak iso delok wong ayu. Gak iso delok wong ayu kan berarti Betul. buta. Tapi maksudnya kan nggak ke sana arahnya. Wong gak iso delok ayu artinya wong ini nafsuan. Delok wong ini tuh wis nafsu. Nah, ini wong ini gak iso delok wong ayu. Ini kan angel menjelaskan permasalahan kayak gini. Iya benar. Ini bukan bahasa baku. Yang jelas mereka memang sebagaimana yang sampaikan jebakannya itu di tekstual itu. Kebetulan yang mengkaji Arab itu rata-rata bukan orang Arab. Iya. Semakin terjebak lagi gitu. Makin terjebak. Rata-rata kan orang Iran, orang Persia waktu itu, Irak ya, Imam Syafi'i, ada orang Uzbekistan. Yang juga punya teman yang sering ketemu dengan orang-orang yang mereka tidak lagi terikat oleh yang disebut syariat tarikat dan sebagainya. Ketika masuk ke Indonesia dia bingung deh. Loh, orang sini kok kalau memberi salam kok assalamualaikum ya? Loh, itu kan cirinya orang Islam. Siapa bilang itu cirinya orang Islam? Di negara kami, orang Kristen pun juga mengucapkan assalamualaikum. Gitu. Bahkan ketika memuji Tuhan ya alhamdulillah, karena itu bahasa kami. Bukan ciri-ciri itu Islam Tohid, Kristen tidak. Nah, mereka salamnya apa kalau di sana ya? Padahal kan di hadisnya kan. Kita salamnya sama karena itu bahasanya. Gitu. Sama assalamualaikum. Orang Kristen pun juga assalamualaikum. Kalau di Arab gitu ya. Di Libya, di Arab, di mana saja. Nah kita kan seolah-olah itu ciri Islam, enggak. Makanya kabeh, orang Indonesia nggak punya ciri sendiri loh. Nah, itu kan itu ciri Islam. Iya, siapa bilang di sana orang Kristen punya assalamualaikum. Bahkan ketika orang sini ngomong masalah Allah be Allah aja udah ribut. Seolah-olah nek Allah itu Kristen, nek Allah itu Islam. Salah. Di Libya itu orang Libya itu kalau disuruh menyebut Allah mau. Wah itu logatnya orang Saudi, aku bukan orang Saudi. Gitu. Fanatisme suku. Iya, kuat. Kok sampai kon ngomong beda Madura lah mau. Tidak bisa juga mau. Kok sampai gitu lah, kok ibu ngapak-ngapak. Oh, nanti ya. Hah? Gitu. Jadi bagi orang Libya merasa lebih tinggi dari orang Saudi, dia nggak mau. Gitu. Mau dia. Makanya dia heran ketika orang sini ribut masalah lokal. Nah itu. Ya itulah untungnya kalau kita bisa berkenalan dengan banyak orang, saling mengenal. Ya kan, kuciptakan kamu berbeda-beda untuk saling mengenal kekurangan dan kelebihannya.
Dengan kita mengenal bahasa Inggris, bahasa Arab, kita mengetahui di mana kekurangannya bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa lewat kita mengenal bahasa yang lain. Memang saya punya sedikit pengalaman bahasa Inggris juga. Bahasa Inggris adalah merupakan bahasa yang luar biasa karena tidak pernah terjadi perubahan dalam grammarnya. Oh, masalah itu ya. Iya. Kemudian dalam pengembangan makna itu juga nggak pernah berubah. Kalau Arab masih ya, masih berubah. Masih berubah. Di Arab masih ada nasih mansuh. Kalau di Inggris kan ada Amerika, Nah, itu kan ada logat. British, ada Itu Australia. hanya Oh, logat. logatnya saja ya. Nah, di Indonesia, misalnya di bahasa Inggris, ada 3 kata yang seperti consciousness, awareness, terus awake. Ini seringkali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi sadar atau kesadaran. Ternyata beda gitu. Itu beda. Consciousness itu apa, awake itu apa, awareness itu beda. Bahasa Indonesia tidak mampu menerjemahkan, itu tandanya miskin bahasa kita. Bahasa kita kaya dalam pengertian kuantitas, bukan kualitas. Ya. Jawa kan juga kaya ya. Iya, tapi kan kuantitas. Misalnya mampu Badek, mampu Bajing, mampu Amis, nah macam kuantitas. Dalam bahasa ini semua 2 aja, ya kan? Bad smell, good smell. Ya. Kan itu masalah-masalah kuantitas, bukan kualitas. Tapi untuk bahasa-bahasa yang bersifat kualitas, Inggris padat, sehingga kita mampu memilih. Misalnya contoh-contoh adanya entitas, substansi, esensi. Itu apa bukan bahasa ya? Bahasa yang apa yang digunakan bahasa kuno itu, bahasa ini atau apa itu biasanya? Ya itu bahasa-bahasa ilmiah. Yang diserap. Dan itu bisa digunakan di semua wilayah. Makanya kata-kata substansi, ketika kita bicara tentang substansi, disiplin ilmunya apa yang kita bicara? Sosial, politik, spiritual, filsafat. Kata substansi bisa maknanya berbeda kalau disiplin ilmunya berbeda. Substansi dalam pengertian filsafat, spiritual beda. Kalau substansi dalam pengertian sosial, ilmu sosial, apalagi ilmu psikologi. Ilmu sosial dan ilmu psikologi itu merupakan ilmu yang paling tidak positivistik. Ngomong itu wudu ya jane gak apa-apa. Gara-gara wong gampang terangsang lho wudu ya wis yang wudu kono. Pada mulanya semuanya adalah halal. Ketika manusia mulai berlebihan, maka peraturan pun turun. Gitu. Sama seperti ya. Pada awalnya halal, kamu bisa lihat HP setiap hari. Tapi ketika berlebihan, otomatis orang tua mengatur. Kalau lihat HP harus maghrib saja, pagi nggak boleh. Diatur. Ya kan? Karena berlebihan. Tapi ketika semuanya mampu berjalan dengan seksama dan memadai, ya nggak perlu ada aturan. Kalau saya malah memandangnya ini ya, kalau halal kan berasal dari bahasa Arab, artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apabila dia tidak menempatkan pada tempatnya, ini baru tidak halal, karena tidak halal tidak pada tempatnya kan. Kayak alkohol, memang tempat yang digunakan adalah untuk penyembuhan koreng kan gitu. Oh, bukan sesuai kebutuhan. Ya. Tapi kemudian kok diminum, nah itu kan tidak pada tempatnya kan. Kalau bahasa halal dan haram, lagi dari sudut bahasanya. Ya mungkin ya itu kan sudut pandang lagi nanti. Ya, dari sudut pandang. Nah, sudut pandang. Kadang kan, nah ia kan memandangnya dari sudut aturan itu keluar Iya. gara-gara berlebihan kan gitu. Berlebihan. Tapi kan yang namanya barang itu kan bisa berfungsi. Ya. Dia punya fungsi bukan hanya fisik juga metafisik. Gitu. Seperti ya orang-orang yang suka dengan alkohol
itu kan juga sebuah metafor dan sebuah parodi. Kenapa orang suka alkohol? Dan kenapa kok sering dilakukan? Karena ketika orang mampu menikmati alkohol, ternyata efeknya adalah dia bebas dari pikirannya. Dia bebas dari idealisme pikirannya sendiri. Dia menjadi tidak terbebani lagi hidupnya. Itu yang membuat dia senang. Ini kan sebuah parodi bahwa bebas dari pikiran itu memang luar biasa. Menyenangkan ya. Iya, dan harusnya kebebasan dari pikiran kita capai bukan dengan alkohol, gitu loh. Tapi pengalaman melalui alkohol itu telah membuktikan pada kita bahwa ternyata bebas dari pikiran itu bahagia. Tapi kalau kita mampu mencapainya bukan lewat alkohol, otomatis kebahagiaannya akan abadi. Yang murni ya. Iya, kalau kita mencapai kebahagiaan hanya saat minum, akhirnya kita senang minum. Jadi terikat ya. Nah, terikat lagi. Yang terikatnya ini yang nggak boleh ya. Ya nggak boleh. Nggak terikat pun juga salah. Tapi peristiwa adanya orang minum alkohol itu sudah menunjukkan bahwa yang dicari manusia adalah sebetulnya bebas dari pikiran. Harusnya itu yang kita capai, bukan alkoholnya. Ya. Ya betul. Ya bagaimana kita bebas dari pikiran? Kita hidup nyaman, tidak punya ketakutan apa-apa. Karena semua bentuk ketakutan itu muncul dari keinginan-keinginan. Dan semuanya dari pikiran. Itu yang membuat kita tidak bebas. Sampai ngomong Inggris beo barat. Ada ketakutan takut salah ngomong. Tapi ketika sampai minum, lancar ngomong itu. Kenapa kok lancar? Kita sudah punya data. Kita sudah memiliki semua data bahasa Inggris tadi. Cuma ketika mengeluarkan, kita menganalisa dulu. Mikir dulu. Pilihan katanya. Padahal pikiran kita sudah mampu bekerja secara mekanis. Iso nyusun dewi. Makanya ketika kita bebas, ngomong itu lancar. Tapi apakah dengan mengkonsumsi itu dengan tujuan ingin lancar bisa bicara nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa, tapi kan kalau menjadi keterikatan itu yang jadi apa-apa. Iya gitu. Kalau bicara hukum tidak boleh, tapi kalau bicara spiritual tidak apa-apa gitu. Kalau hukum di wilayah Indonesia juga tidak Ya, boleh. artinya orang dengan minum alkohol itu kan dia akan mengalami satu keadaan di mana dia mencapai kebahagiaan ketika bebas dari pikiran. Pengalaman ini kan mahal. Nah, pengalaman yang semacam itu harusnya kita capai tidak lagi melalui alkohol yang melahirkan kecanduan. Tapi bagaimana kita mengalami bebas dari pikiran tadi lewat laku-laku spiritual. Jadi bukan berarti orang spiritual itu harus minum. Enggak, itu keterikatan lagi, salah. Kalau para wali itu katanya ada sebagian yang mampu merubah alkohol, dia diminum menjadi seperti air Ya, biasa. ya terus apa gunanya? Ya bisa merubah, terus apa gunanya? Ya. Apa gunanya? Ya mau banyu aja apa doa ya kalau merubah. Kalau hanya untuk sekedar sulapan ya apa? Memang ada wali-wali yang terjun di dunia malam untuk menarik para mereka. Ya, itu kan hanya bahasa strategi saja. Artinya kita tidak lagi terpengaruh oleh kekuatan alkohol. Nggak harus merubah alkoholnya, tapi kemampuan kita dalam mengendalikan alkohol. Biarkan alkohol itu muncul dalam wataknya, tapi kemampuan kita mengendalikan alam itu yang dibutuhkan. Ya kan gitu. Kalau kita ingin mengendalikan perahu, perahu itu harus kita kecilkan. Hah? Ya enggak, ya kemampuan kita yang harus kita besarkan. Hah? Bukan watak alkoholnya harus kita hilangkan. Tapi kemampuan kita mengendalikan kekuatan alkohol itu yang harus kita besarkan. Cuma kan untuk mengatakan semacam ini kan terlalu ribet. Gawe gampangnya, tapi yang namanya ngomong dengan bahasa itu serba salah. Betul. Gak ngomong salah.
Karena orang terikat pada bahasa. Dan setiap orang punya terikat dengan maknanya sendiri-sendiri. Bahasa yang sama, istilah yang sama bisa memiliki arti yang berbeda pada setiap orang. Ketika aku ngomong begini, orang lain paham. Tapi seolah-olah kita sepaham, beda. Yang dipahami dia tentang kata itu dengan yang dipahami yang tentang kata itu bisa beda. Tapi seolah-olah, orang itu kayaknya paham dengan itu. Padahal yang dipahami dia adalah pemahamannya dia sendiri. Ketika kita ngomong lebih dalam lagi, ternyata beda.